Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas B akan mepresentasikan tentang sistem informasi rekrutmen pegawai baru di PT XYZ. Pertama-tama saya perkenalkan diri, Gayung Prasasti dengan NIM 2021-53062, dan selanjutnya teman-teman memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ira Wulandari dengan NIM 2021-53072. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Nang Aris Setiawan dengan NIM 2021-53073. Dan pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Ira, silakan. yang pertama yaitu analisis sistem. Analisis sistem berjalan. Proses penanganan rekrutmen pegawai di PT XYZ masih dilakukan secara manual, yaitu masih belum menggunakan sistem komputerisasi baik aplikasi berbasis desktop ataupun website. Semua proses penggunaan perekrutan dilakukan secara konvensional melalui tatap muka langsung dengan menulis surat lamaran kepada pihak perusahaan. Proses yang biasa dilakukan di PT XYZ melakukan rekrutmen karyawan adalah memberikan pengumuman mengenai lowongan pekerjaan. Bagi pelamar yang berminat, pelamar dapat langsung ke kantor untuk mengerjakan surat lamarannya. Setelah diproses HRD, maka akan diumumkan hasilnya oleh perusahaan. Maka pelamar akan dipanggil oleh perusahaan untuk melakukan tes tertulis secara manual yang sudah disediakan perusahaan. Setelah hasil tes diumumkan, bagi pelamar yang lulus akan dipanggil kembali oleh perusahaan untuk melakukan tes wawancara atau interview. Sesudah melakukan semua tes, pelamar harus menunggu hasil tes perusahaan. Dengan metode perekrutan seperti ini, dengan begitu para pelamar tidak memiliki cara lain untuk mendapatkan informasi dan penyampaian pertanyaan mengenai lowongan, kecuali jika memang datang langsung ke perusahaan. Hal ini juga akan memberatkan kepada pelamar dari luar kota, apalagi jika perusahaan harus melakukan tes lebih dari satu kali. Di sisi lain, ada beberapa juga pelamar yang sebenarnya memiliki potensial, tetapi merasa enggan untuk melamar karena malas untuk mengajukan lamaran karena informasinya yang kurang lengkap. Dengan seperti ini, maka sangat dibutuhkan fasilitas yang lengkap berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilamarnya. Kemudian yang B, yaitu masalah-masalah yang sering terjadi, yaitu yang pertama permasalahan pada perusahaan. Yang pertama, menggunakan sistem masih manual. Dengan begitu, akan memperlambat kerja perusahaan di dalam beberapa tahap perekrutan. Kemudian yang kedua, informasi perekrutan karyawan yang belum tersimpan dan terdokumentasi di data yang membuatnya menjadi mudah hilang atau terhapus. Yang ketiga, dengan melakukan tes tertulis secara manual, membuat perusahaan diharuskan mencetak semua lembar soal jawabannya. Jadi, mengharuskan perusahaan menambah tenaga kerja orang. Hal ini juga akan memakan biaya. Kemudian, masalah-masalah yang sering terjadi kepada para pelamar. Yang pertama, waktu yang digunakan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan terbatas, hanya pada saat jam kerja. Kemudian yang kedua, belum mempunyai media bersifat luas ketika melakukan komunikasi saat di luar jam kerja. Yang ketiga, untuk pelamar dari luar kota akan merasa berat jika harus berkali-kali datang mengikuti tahapan-tahapan saat perekrutan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan Gayung. C. Data dan informasi. Di sini data terdapat perusahaan PT XYZ yang masih menggunakan sistem manual. Kemudian informasi lowongan pekerjaan hanya ada pada saat jam kerja. Kemudian di sini ada informasi, yang pertama ada sistem manual di PT XYZ mulai dari informasi lowongan sampai hasil dari tes.
Yang kedua, harus datang berkali-kali untuk mengikuti tahapan-tahapan tes bagi pelamar luar kota. Next. Di sini ada analisis kebutuhan sistem. Pertama, untuk memudahkan para pelamar agar bisa lebih mudah untuk dapat informasi yang dibutuhkan. Kemudian memperluas informasi kepada masyarakat dengan tepat dan efisien. Yang ketiga, memberikan waktu kepada pelamar untuk bertanya di luar jam kerja. Yang keempat, yang terakhir, memberikan kemudahan bagi pelamar untuk mencoba tes yang diadakan oleh pihak perusahaan tanpa harus datang ke perusahaan. Yang E ada solusi dari permasalahan. Di sini PT XYZ menjadi lebih baik jika dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan, seperti yang sudah dijelaskan bahwa PT XYZ masih menggunakan proses sistem secara manual. Maka akan lebih baik jika dapat ditingkatkan ke komputerisasi ataupun website. Dengan begitu akan dapat memudahkan bagi para pegawai perusahaan ataupun para pelamar. Selanjutnya, karena perusahaan meminta harus mengikuti 2 kali interview, yaitu tes tertulis dan wawancara, hal ini tentu akan menyulitkan bagi para pelamar, apalagi bagi para pelamar dari luar kota. Maka akan lebih baik jika pada saat interview dapat dilakukan secara bersamaan, ataupun bisa melalui dari Zoom. Next. Di sini saya akan menjelaskan alur FOD. Yang pertama, admin dan pelamar melakukan login. Kemudian keduanya sama-sama mengisi verifikasi. Yang kedua, setelah verifikasi, selanjutnya sistem akan mengirim data perusahaan, data soal, dan data lowongan ke admin dan data pelamar kepada pelamar untuk diisi dan dikirim ke sistem. Yang ketiga, selanjutnya, sistem secara otomatis akan menerima data user, data departemen, data lowongan, dan data lamaran setelah menerima dari admin dan pelamar. Yang keempat, selanjutnya data-data user, departemen, lowongan, dan lamar akan disimpan di disk oleh sistem. Yang kelima, admin juga menerima dokumen informasi user, lowongan, dan tes dari sistem. Yang keenam, pelamar juga akan menerima informasi untuk pelaksanaan tes tertulis. Yang ketujuh, pelamar melakukan tes tertulis sesuai yang sudah ditentukan perusahaan. Yang kedelapan, setelah itu data hasil tes akan diproses oleh sistem. Yang kesembilan, selanjutnya sistem akan memeriksa tes. Yang kesepuluh, sistem mengumumkan hasil tes tertulis, kemudian admin menerima dokumen informasi hasil tes tertulis, dan pelamar menerima surat panggilan. Yang kesebelas, setelah admin menerima hasil tes tertulis, selanjutnya admin akan memberi surat panggilan kepada pelamar yang berhasil lolos untuk melakukan tes wawancara. Yang ke-12, selanjutnya admin melakukan wawancara kepada pelamar dan membuat hasil akhir dan dikirim ke sistem. Kemudian yang terakhir, sistem akan mencetak hasil akhir. Dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nana. Selanjutnya saya akan mempresentasikan alur kontak diagram. Yang pertama, admin melakukan login ke sistem. Yang kedua, admin menginputkan pengumuman lowongan perekrutan pegawai baru ke sistem. Yang ketiga, pelamar melakukan pendaftaran menjadi anggota sistem ke sistem. Yang keempat, sistem memberikan informasi registrasi user baru ke admin. Dan yang kelima, pelamar melakukan login ke sistem. Yang keenam, pelamar mendapatkan informasi lowongan perekrutan pegawai baru dari sistem. Yang ketujuh, pelamar melakukan pengajuan lamaran ke sistem. Yang kedelapan, admin menerima informasi pelamar baru dari sistem. Yang kesembilan, admin melakukan pengecekan kelengkapan data pelamar ke sistem. Yang kesepuluh, admin menginputkan soal ujian untuk pelamar ke sistem. Dan yang ke-11, pelamar mengikuti tes yang ada pada sistem. Selanjutnya, yang ke-12, sistem melakukan verifikasi data tes dari pelamar. Kemudian yang terakhir, sistem memberikan informasi hasil tes ke admin dan pelamar. Next. Selanjutnya pada alur DFD level 1, yang pertama, admin menginputkan data login admin ke sistem pengolahan user.
Yang kedua, pelamar melakukan registrasi ke sistem pengelolaan user. Yang ketiga, sistem pengelolaan user memberi informasi registrasi dan login user ke admin. Yang keempat, kemudian di dalam sistem pengelolaan user tersimpan data register. Yang kelima, admin menginputkan soal ke sistem pengelolaan soal dan jawaban. Yang keenam, kemudian di dalam sistem pengelolaan soal dan jawaban tersimpan data soal. Yang ketujuh, sistem pengelolaan soal dan jawaban memberi informasi soal sudah tersimpan ke admin. Dan ke-8, admin menginputkan informasi lamaran ke sistem informasi lowongan dan hasil tes. Yang ke-9, kemudian sistem informasi lowongan dan hasil tes memberi informasi lowongan ke pelamar. Yang ke-10, pelamar selanjutnya mengirim lamaran ke sistem informasi lowongan dan hasil tes. Yang ke-11, kemudian sistem informasi lowongan dan hasil tes menginformasikan tes ke pelamar. Yang ke-12, pelamar mengikuti tes ke sistem informasi lowongan dan hasil tes. Yang ke-13, kemudian sistem informasi lowongan dan hasil tes menginformasikan hasil tes ke pelamar dan admin. Yang terakhir, kemudian di dalam sistem informasi lowongan dan hasil tes tersimpan data hasil tes, data lowongan, dan data pelamar. Next. Kemudian pada alur DFD level 2, yang pertama admin menginputkan lowongan ke sistem lowongan. Yang kedua, kemudian sistem lowongan menginformasikan lowongan ke pelamar. Yang ketiga, pelamar mengajukan lamaran ke sistem lowongan. Kemudian sistem lowongan menginformasikan pelamar ke admin. Yang kelima, di dalam sistem lowongan tersimpan data lowongan dan data pelamar. Yang keenam, admin menginputkan soal ke sistem ujian. Yang ketujuh, sistem ujian menginformasikan soal telah tersimpan ke admin. Yang kedelapan, pelamar mengikuti tes ke sistem ujian. Yang kesembilan, sistem ujian menginformasikan hasil tes ke pelamar. Yang ke-10, dan di dalam sistem ujian tersimpan data soal dan data tes. Next. Kemudian pada di dalam sistem informasi rekrutmen pegawai baru terdiri dari sistem pengelolaan user, sistem pengelolaan soal dan jawaban, dan sistem lowongan dan hasil tes. Dan kemudian di dalam informasi lowongan hasil tes terdiri dari sistem lowongan dan ujian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.